Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ketemu lagi dengan Pak Bowo di pertemuan kali ini. Mari kita awali pada pertemuan kali ini dengan kita bersama-sama kita berdoa agar semuanya kita diberi pelajaran dalam kita proses belajar di pagi hari ini. Ya, kepada ketua kelas mana? Ya, silakan dipimpin dalam doa. Kita duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah memimpin doa di pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita awali pembelajaran pagi ini, saya akan mengecek kehadiran kalian, ya, satu-satu. Apakah semua hadir apa tidak? Tolong nanti untuk menjawab hadir apa tidak, itu ya. Adila Larasati, Aldiana, Anggita, Betalia, Astuti, ya, Ian Tribudianto, Jalu Widoyo, Karisma Ayu Lestari, Yudhistira Priyo Pujutomo, Yana, Yana Jamilatul, dan terakhir Yalika Yana Ramadhani. Oke, semua hadir? Luar biasa ya anak-anak, kalian tetap semangat, tetap kompak selalu. Oke, ya, pada saat ini sebelum kita menginjak ke pertemuan pada saat ini, Pak Bowo mau bertanya mengenai pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat pertemuan minggu yang lalu? Masih. Semua masih ingat ya? Sudah paham dari minggu yang lalu? Nah, saat ini kita akan bersama-sama akan belajar tentang materi yang baru. Nah, untuk itu Pak Bowo ingin mencoba bertanya dengan kalian. Pak Bowo punya kasus seperti ini. Nah, Pak Bowo di sebelah kanan memegang gelas, misalkan ini gelas, memegang gelas, ini gelas saya isi air panas dan saya pegang di sebelah kanan. Oke? Nah, setelah itu Pak Bowo juga akan memegang es krim. Setelah itu juga akan memegang es krim, ya. Nah, setelah memegang air panas dengan menggunakan tangan Pak Bowo juga akan memegang es krim dengan tangan Pak Bowo. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika saya memegang dengan air panas dan memegang dengan memegang es dengan tangan Pak Bowo? Jelas ya? Jelas ya? Ya. Saya mau tanya sekarang. Silakan untuk dijawab apa yang sudah saya berikan pertanyaan. Mungkin kepada salah satu siswa. Mungkin siapa ya? Oke, kamu Vita, gimana menurut kamu? Saat memegang gelas berisi air panas, maka tangan terasa panas karena kalau berpindah dari gelas ke tangan, suhu gelas lebih tinggi daripada suhu tangan. Saat memegang es krim, tangan terasa dingin karena kalau berpindah dari tangan ke es krim, suhu es krim lebih rendah dari tangan. Ya, oke. Jawaban yang masuk akal. Ketika kita memegang air panas dengan menggunakan tangan, pasti tangan kita akan terasa panas karena air panas akan melalui tangan kita, ya kan? Ketika kita memegang es, maka dari es itu, dari yang kita pegang itu akan merasakan dingin, maka suhunya menjadi rendah. Jelas ya? Jadi di sini kita akan mempelajari dua bagian. Ketika kita memegang air panas terasa panas, dan ketika kita memegang es yang dingin terasa dingin. Nah, itu bagian yang akan kita pelajari di pertemuan pada saat ini. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah bagaimana kita mengerti tentang pengertian suhu. Suhu itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Mita bahwa ada panas, ada dingin. Ya, berarti suhu itu adalah pengertiannya adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Bendanya apa tadi? Air panas yang sudah kita pegang air panas menggunakan tangan. Akan terasa apa, Mita? Panas. Ketika kita memegang es
krim. Ketika kita pegang pakai tangan kita, rasanya terasa apa? Dingin. Berarti suhu itu bisa dikatakan panas dinginnya suatu benda. Nah, bendanya apa? Ya itu tadi, gelas yang kita pegang dengan tangan atau es krim yang kita pegang menggunakan tangan kita. Itu tujuan yang pertama. Kedua, tujuannya adalah kita akan mengetahui alat ukurnya apa saja atau untuk mengukur suhu itu. Ya, pakai alat apa? Ya nanti kita akan lakukan itu. Dan yang terakhir, kita akan dapat mengetahui skala-skala pada termometer. Nah, termometer itu ada apa? Berapa jumlahnya? Akan kita pelajari nanti ketika kita akan belajar tentang apa itu, tentang suhu. Jelas, Ge? Untuk itu Pak Bowo akan menampilkan suatu video agar kalian paham tentang pengertian suhu itu apa. Untuk itu silakan dilihat video yang akan kalian lihat di dalam layar. Kelihatan ya? Hai teman-teman, saya mau melakukan percobaan. Percobaan yang ingin saya lakukan adalah mengukur suhu air dengan cara menyentuh. Saya sudah siapkan 3 jenis air. Air bersuhu dingin, air bersuhu hangat, dan air bersuhu normal. Sekarang waktunya mencoba. Tangan kanan saya masukkan di air bersuhu dingin. Wah, tangan kanan saya dingin. Sekarang tangan kiri saya masukkan di air bersuhu hangat. Wah, tangan kiri saya hangat. Saya diamkan sejenak ya. Sekarang kedua tangan saya akan saya masukkan ke dalam air bersuhu normal. Teman-teman, terjadi perubahan. Saya merasakan perubahan suhu di tangan kanan dan di tangan kiri. Sekarang tangan kanan saya terasa hangat. Tangan kiri saya terasa dingin. Wow, luar biasa. Teman-teman bisa mencoba loh di rumah. Sungguh sangat menyenangkan. Selamat mencoba ya teman-teman. Ya, kalian sudah melihat sebuah tayangan video yang memberikan suatu pembelajaran tentang tadi panas dan dingin. Nah, agar kalian lebih mengerti tentang apa itu panas dan dingin suatu benda, maka pada saat ini saya akan ditanya dari video yang sudah kalian tadi lihat. Apa yang sudah kalian lihat, silakan kalian coba amati dari video tadi. Pak Bowo mau mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apa yang sudah kamu lihat tentang video itu? Ya, untuk itu kepada siswa yang saya tunjuk silakan untuk bisa menjawab. Oke ya. Mungkin Mas Arya, dari tayangan tadi apa yang sudah kamu bisa lihat? Dari yang saya lihat, untuk tangan yang dimasukkan ke air panas itu kita merasakan yang namanya suhu panas. Untuk air yang dimasukkan, untuk tangan yang dimasukkan ke dalam air dingin dapat merasakan suhu dingin. Dan untuk tangan yang dimasukkan ke air yang panas netral memiliki suhu yang cenderung tidak panas maupun tidak dingin, karena di antara ketiga air tersebut memiliki suhu yang berbeda. Perbedaan suhu tersebut membuat tangan merasakan mana air yang panas, mana air yang dingin, dan mana air yang tidak dingin maupun tidak panas. Oke, terima kasih ya Mas Arya. Jawabannya sungguh luar biasa. Dari video tadi ditayangkan sudah jelas ada perbedaan antara ketika dimasukkan tangan ke air dingin dan air panas. Mungkin ada yang lain. Ini siapa ya? Oke. Nah, mungkin kamu Mas Rudi, coba gimana tadi dengan tayang video tadi? Itu kan perubahan suhu, Pak. Jadi kalau air panas itu suhunya tinggi, kalau air es suhunya rendah, dan kalau air panas itu suhunya sedang.
jika tangan dimasukkan ke dalam air yang berbeda maka juga akan terasa berbeda. Oke, terima kasih. Ya, jawaban Mas Arya, Mas Rudi hampir sama ya. Ketika dimasukkan di air panas, ya suhunya akan panas. Ketika tangan dimasukkan di air dingin, rasanya akan dingin. Dari 3 jawaban dari teman-teman kalian, anak-anakku semuanya, dari Mas Arya, dari Mas Rudi, dan Mbak Mega, pada dasarnya konsepnya adalah bisa mereka bayangkan ketika kalau mereka itu memasukkan tangannya di air panas dan air dingin akan mereka dapat merasakan. Nah, untuk itu pada saat ini agar semakin kalian mengerti memahami tentang materi ini, Pak Bowo akan mengajak kalian untuk bersama-sama untuk mengadakan sebuah percobaan, ya, biar kalian tahu kok bisa ya, apa benar ya itu tadi seperti yang sudah saya jawab. Untuk itu Pak Bowo akan membagi ke dalam kelompok-kelompok seperti yang sudah kemarin Pak Bowo rencanakan, ya. Untuk itu nanti silakan, saya berharap ini biar gampang kelompoknya urut dari sana, ini kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3, ini ya, di kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, itu ya. Untuk itu setelah nanti dibagi dalam kelompok, Pak Bowo akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Paham ya? Bisa? Untuk itu silakan kalian sekarang saya kasih waktu untuk sekalian untuk membentuk kelompok ke kelompok kalian masing-masing. Di dalam kelompok nanti harus ada ketuanya, ya, harus ketuanya kelompok yang nanti untuk membantu dan untuk membicarakan apa yang akan kalian lakukan. Jelas ya? Untuk itu silakan saya kasih waktu untuk segera untuk membagi dalam kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok muda toh, ini kelompok muda. Ini Mas Jalu, tolong ini dikasihkan kelompoknya. Ini dikasihkan kelompoknya. Oke. Ini Mbak, jadi kelompoknya. Oke, silakan untuk dilihat LKPD-nya, lembar kerjanya. Oke, kita lihat semuanya. Di situ silakan kalian baca bersama-sama. Dibuat siapa anggota kelompoknya ditulis paling atas, ya, bawahnya anggota-anggotanya. Dan tujuan pembelajaran pada saat ini adalah kita akan mengerti tentang apa itu suhu dengan benar. Yang berikutnya kita akan menjelaskan alat ukur suhu dengan tepat, ya, dibaca LKPD-nya, dan kita akan membandingkan skala-skala termometer dengan benar. Ya, alat bahan. Kita sudah ada termometer, Pak Bowo siapkan termometer, sudah bawa alatnya, baskom. Ya, nanti kalian cari air keran di luar dan air panas dan air dingin ya, keluar nanti untuk ambil sekitar separuh dari alat yang sudah kalian bawa. Terus langkah-langkah kerjanya kalian baca, itu silakan dipahami. Nanti kalau tidak bisa ditanyakan ke Pak Bowo, ya. Coba lihat dulu. Terus untuk berikutnya untuk lembar kerja untuk menghitung ada di bagian belakang, isikan di situ, ya, semuanya jelas. Jelas ya, ada pertanyaan? Ya, siapa anggotanya, siapa ketuanya, tolong semuanya sudah dicatat. Oke, setelah itu silakan kalian untuk melakukan percobaan, ya, dengan kalian mengisi alat yang sudah kalian bawa dengan air panas, air keras dan air dingin. Yang belum silakan keluar mengambil air secukupnya. Paham semuanya? Oke, silakan kasih waktu untuk mengambil air keras. Silakan. Ya, semua sudah kelompok ya. Oke, ini saya bagikan untuk termometernya yang nanti akan kalian gunakan. Oke, ini kelompoknya satu-satu termometernya. Ya, hati-hati jangan sampai ini pecah atau patah ya. Ini termometernya, ini termometernya Mas. Ini juga. Oke. Ya, setelah kalian sudah siap, sudah mempersiapkan semua alat dan bahannya, untuk itu silakan kalian lakukan percobaan
dengan melihat LKPD yang sudah Pak Bowo tadi jelaskan. Semuanya paham? Paham? Ya silakan kalian lakukan percobaan dengan baik. Saya kasih kesempatan, silakan. Oke, anak-anak, apakah semua sudah selesai percobaannya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? 5? 6? Setelah kalian melakukan percobaan dan menjawab di LKPD, saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, nanti kalian presentasikan di depan sini dengan aturannya nanti dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Teknisnya nanti kelompok 1 maju, nanti yang memberikan pertanyaan nanti kelompok 6. Terus nanti yang maju kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kelompok 5. Ketika kelompok 3 maju yang memberikan pertanyaan kelompok 4. Dan begitu sebaliknya. Ketika nanti di depan silakan nanti kalian pilih siapa yang mau jadi moderator sama presentatornya. Dan ketika di dalam menjawab pertanyaan ada etikanya ya. Kalian berdiri perkenalkan nama kalian. Apakah semua jelas? Oke, untuk itu kita mulai ya. Dari kelompok 1 nanti yang menjawab kelompok. Nah, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan, silakan. Silakan untuk maju ke depan. Presentasikan hasil percobaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fita Briani dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Mahfud Fauzi sebagai ketua kelompok, Wahyu Anwar, Safiana Duyanti, Zalika Zahra, Yowita Liu Angkasa. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Yowita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah kegiatan pertama, kami sudah melakukan hasil percobaan dan saya akan mempresentasikan hasilnya. Saat saya memasukkan tangan saya ke air panas, yang saya rasakan adalah panas. Ketika saya memasukkan tangan saya ke air es, berasa dingin dan ketika tangan saya dimasukkan ke air keran, berasa netral atau normal. Ya, setelah itu sentuhlah air es terlebih dahulu, kemudian setelah itu pindahkan tanganmu menyentuh air keran dan lanjutkan menyentuh air panas. Masukkanlah seluruh dalam air panas. Saat tangan dimasukkan ke air panas, merasakan panas. Saat tangan dimasukkan ke air es, tangan mendingin. Setelah tangan dimasukkan ke air keran, tangan mulai menghangat. Hasil mengukur suhu termometer air panas di 44 Celcius, air es di 1 Celcius, air keran di 24 Celcius. Baik, kemudian adalah mengkonversi skala termometer Celcius ke dalam skala termometer lain. Dari hasil pengukuran kami mendapatkan bahwa air panas adalah
44 derajat Celcius, air es adalah 1 derajat Celcius, dan air keran adalah 24 derajat Celcius. Yang pertama, air panas. Saat kami mengonversi air panas 44 derajat Celcius, saat dikonversikan ke dalam derajat reaumur adalah 35,2 derajat reaumur. Kemudian saat dikonversikan terhadap termometer derajat Fahrenheit, maka akan mendapatkan sekitar 112,2 derajat Fahrenheit, dan saat dikonversikan ke dalam Kelvin, maka akan mendapatkan 317 Kelvin. Kemudian yang kedua adalah air es. Air es saat kami ukur dalam termometer Celcius, maka akan kami dapatkan yaitu 1 derajat Celcius. Kemudian saat dikonversikan ke dalam reaumur, maka akan mendapatkan 0,8 derajat reaumur. Kemudian saat dikonversikan ke dalam derajat Fahrenheit, maka kita mendapatkan sekitar 33,8 derajat Fahrenheit. Kemudian saat dikonversikan ke dalam Kelvin, maka kita mendapatkan 274 Kelvin. Kemudian yang terakhir adalah air keran. Dari hasil pengukuran kami, air keran mendapatkan sekitar 24 derajat Celcius. Kemudian saat kami konversikan ke dalam derajat reaumur, maka mendapatkan 19,2 derajat reaumur. Kemudian saat dikonversikan ke dalam derajat Fahrenheit, maka mendapatkan 75,2 derajat Fahrenheit, dan ketika dikonversikan ke dalam Kelvin mendapatkan 297 Kelvin. Kemudian materi selanjutnya adalah diskusi. Kesimpulan 1. Ya, karena menurut hasil pengukuran yang kami lakukan, air es, panas, dan keran memiliki hasil pengukuran suhu yang berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa air es, air keran, dan air panas memiliki suhu yang berbeda-beda. 2. Setelah memegang air es, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya ya, karena saat memegang air es terjadi perubahan suhu yaitu mendingin. Kemudian saat dimasukkan ke dalam air keran merasakan hangat, juga saat dimasukkan ke air panas merasakan perubahan suhu lagi. Sehingga kami menyimpulkan bahwa setiap jenis air memiliki suhu yang berbeda-beda. Sekian, saya kembalikan ke materi. Selanjutnya sesi tanya jawab dengan satu penanya. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Wibawa. Saya dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya adalah, mengapa benda yang sama memiliki suhu yang berbeda? Jadi tadi pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam jenis suhu. Jadi jenis suhu itu ada 4. Yang pertama adalah Celcius, yang kedua adalah reaumur, yang ketiga adalah Fahrenheit, dan yang terakhir adalah Kelvin. Untuk Kelvin ini adalah satuan suhu internasional yang sudah diterima. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah memprestasikan dan kelompok 6 sudah memberi pertanyaan sungguh luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6 sudah memprestasikan hasil diskusi dan percobaannya dengan baik. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kita sudah mempelajari dari awal hingga akhir, kita akan menyimpulkan apa sih yang sebenarnya kita tadi lakukan, tentang apa itu tadi ada panas, ada dingin, ya kan? Jadi kesimpulannya pembelajaran pada saat ini adalah tentang perubahan suhu adalah bahwa suhu itu adalah panas dinginnya suatu benda yang diukur dengan menggunakan alat namanya apa tadi? Termometer. Yang pertama, kedua, bahwa skala termometer itu ada 4, yaitu skala Celcius, skala reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Dan yang terakhir, di mana kamu sudah paham bagaimana cara menggunakannya alat ukur itu dengan baik. Di mana tadi kalian menggunakan termometer bisa melihat ketika itu sebuah air panas diukur dengan termometer berapa suhunya kelihatan, dan ketika air keran diukur juga dengan termometer kelihatan suhunya, dan terakhir air es juga kelihatan suhunya. Itulah yang kita pelajari pada pembelajaran pada saat ini.
Apakah kan sudah paham anak-anak? Berarti pembelajaran kali ini sudah kita pahami bersama tentang apa itu perubahan suhu. Ya, anak-anakku semua, pada saat kita akan menutup pertemuan pada saat ini, sebelumnya kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir berkaitan tentang perubahan suhu. Apa yang sudah kalian dapatkan, saya mau tanya, mari kita refleksikan bersama kepada kalian. Mungkin dari kalian ada yang mau merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin dari salah satu siswa dulu, ya mungkin Mbak Olivia Bunga, silakan gimana refleksinya pada pertemuan kali ini? Menurut saya kekurangan pada pertemuan kali ini itu saat penelitian, yaitu saat mengamati dokumennya. Kalau kita nggak cepat lihat angka di dokumen itu, angkanya mungkin berubah. Itu saja. Ya, dari Mbak Olivia Bunga mengatakan ketika tadi menggunakan meter Celsius ini, nanti kalau kita tidak cepat-cepat, ini akan warna merahnya menunjukkan angkanya akan berubah. Karena ketika sudah kita angkat pasti akan mengalami perubahan. Jadi itu yang saat ini kita kekurangannya dari apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Yang mungkin itu dari Mbak Olivia, mungkin ada yang lain yang saat ini bisa kita refleksikan bersama. Ya, mungkin Mbak Ulan, silakan Mbak Ulan. Menurut saya itu ya Pak, pembelajaran kali ini tuh sangat menyenangkan karena bisa bermain air atau yang lainnya, dan juga bisa menimbulkan rasa kasihan dulu Pak sama siswanya, jadi tambah semangat untuk belajar dan mengetahui ini. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ulan. Sangat senang sekali karena pembelajarannya bervariatif, tidak bosan, ada percobaannya, ada sesuatu yang tidak membosankan ketika pembelajaran fisika. Itu ya Mbak Ulan ya. Oke, ya anak-anak semuanya, setelah ini Pak Bowo akan kasih tugas di rumah. Silakan nanti kalian kerjakan tugas di rumah, akan kirim ke grup WA fisika. Nanti kalian kerjakan tugas mandiri itu di rumah dengan baik. Jangan lupa dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Semuanya siap ya? Ya, oke. Dan silakan setelah ini rapikan alatnya dan silakan dibuang semua air-airnya, dan setelah itu kembali ke tempat masing-masing. Paham ya? Silakan kembali ke tempat masing-masing dan rapikan alat-alat dan bahannya. Silakan. Ya anak-anak, apakah semua sudah dirapikan alat dan bahannya? Oke ya. Saat ini kita sudah memasuki di tahap terakhir, yaitu kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan kita bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk doa kami persilakan kepada Pak Ketua memimpin doa lagi agar kita selalu diberi kesehatan dan diberi sesuatu kebahagiaan. Silakan. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua sudah memimpin doa penutup. Anak-anakku semuanya, saya akhiri pembelajaran pada saat ini. Pak Bowo, secara pribadi mohon maaf apabila saya selama mengajar kalian banyak untuk kata perbuatan yang tidak sesuai ya dengan kalian. Kayaknya kita dapat ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sudah ya, sampai sini dulu. Selamat menjalankan pembelajaran di jam berikutnya. Terima kasih anak-anak.